Assalamualaikum bosku, kembali lagi di HNWA. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum boskuy, kembali lagi di HNY. Ya, kali ini boskuy kita jumpa lagi di channel HNY. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang sejarah kota Balikpapan yang terkait tentang tokoh-tokoh penyebar agama Islam yang sangat dikenal oleh kaum masyarakat kota Balikpapan boskuy. Dan lokasinya cukup strategis dikarenakan banyak tempat-tempat tersebut yang dikunjungi oleh orang-orang untuk melakukan ziarah boskuy. Nah, itu adalah makam Pulau Tukung boskuy. Untuk yang penasaran boskuy, ditunggu boskuy, check it out. Berbicara tentang suatu toko boskuy, tidak lupa banyak peninggalannya boskuy. Nah, peninggalannya adalah berupa makam boskuy, yaitu makam Pulau Tukung, yaitu merupakan salah satu makam di kota Balikpapan boskuy. Dan ya dikenal sebagai makam yang cukup keramat boskuy bagi masyarakat. Lokasinya tepat berada di seberang pelabuhan Balikpapan boskuy. Peziarah yang datang ke makam tersebut boskuy ya dikenal cukup keramat. Tidak hanya berasal dari Balikpapan boskuy, namun juga berasal dari daerah-daerah lain di luar Balikpapan boskuy. Bener boy, menurut cerita ulama setempat nih boskuy. Nah, ini yang bersemayam di makam ini tuh merupakan seorang ulama boskuy. Perempuan boskuy yang masih termasuk keturunan Rasulullah Muhammad SAW boskuy, yang bernama yaitu Syarifah Maryam. Nah, saat ini yang bertugas sebagai penjaga makam adalah Haji Mastia boskuy, setelah sebelumnya dijaga oleh almarhum Habib Gasim bin Haji Ungkup boskuy. Nah, jadi menurut kisah-kisah ini boskuy, dulunya makam tersebut ini berada di tengah-tengah laut, yaitu Pulau Tukung ya mas betul ya. sekali, posisi pertamanya. Posisi pertamanya ini berada di Pulau Tukung. Ya. Namun kemudian dipindah lagi boskuy ke daratan. Alasannya boskuy dipindahnya makam tersebut dikarenakan seiring berjalannya tahun itu sering terjadi abrasi boskuy. Nah, menghindari yang tidak-tidak dengan adanya peristiwa tersebut boskuy, ya dipindahlah makam tersebut. Pada di zamannya, Syarifah Maryam ini adalah penyebar agama Islam pertama loh di Kalimantan Timur Serta selatan ya boskuy. ya betul, diperkirakan hidup pada ratusan tahun yang lalu. Berdasarkan Kiai Haji Masud Husain atau yang bisa disapa Guru Masud, ya beliau ini, si Syarifah Maryam ini adalah penghafal hafiz Quran loh boskuy. Terbaik loh boskuy. Sehingga dengan pemahaman agama yang dia miliki, maka dirinya mengabdikan diri untuk menyebarkan Islam di tanah Kalimantan Timur loh boskuy. Keren banget ya bosku ya. Jadi Syarifah Maryam ini sudah hafal Quran dan sekaligus dengan lengkap dengan maknanya loh bosku, atau yang disebut dengan artinya ya mas ya. Iya. Nah, sehingga dengan pemahaman agama ini dia memiliki mengabdi dirinya untuk berjuang ini bosku, menyebarkan Islam di tanah Kalimantan ini ya bosku Ya, ya. sebagai saksi kunci bagaimana proses penyebaran agama Islam hadir di Kalimantan Timur boskuy. Wah keren banget ini, apalagi dia perempuan ya bosku. Ya, sebagai contoh lah. Nah, saat itu beliau tuh rela bosku melakukan perjalanan dari Banjar, Pasir, serta Balikpapan. Nah, sampai ke Kutai dengan mengendarai perahu loh boskuy, atau yang disebut dengan kapal kayu untuk mengajarkan agama-agama Islam kepada masyarakat boskuy. Wah keren banget. Namun akhirnya beliau ini pun meninggal dalam sebuah kecelakaan laut di mana jenazahnya ditemukan warga di tepi laut bosku, yaitu di tepi Pulau Tukung. Nah, dimakamkan di lokasi tersebut lah bosku jenazahnya Ibu Syarifah Maryam ini ya. Nah, karena kegigihannya itu boskuy, akhirnya agama Islam bisa diterima oleh masyarakat Kalimantan boskuy. Wow, dahsyat banget ya. Jadi perjuangannya itu pun diteruskan oleh generasi-generasi gitu, penerus
yang menjadi ulama-ulama pejuang bosku, termasuk diantaranya itu Datuk Palambayan. Atau yang bisa kenal dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bosku. Wah, keren banget. Jadi beliau ini adalah generasi penerusnya loh bosku. Namun bosku, di sisi lain, seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang tidak tahu tentang tokoh Syarifah Maryam ini bosku. Benar-benar. Sehingga mereka yang berziarah ke makamnya pun tidak banyak. Makamnya berada di seberang pelabuhan Laut Semayang Balikpapan bosku. Hanya berupa sebuah rumah kecil di pinggir jalan, tepatnya berada di depan pelabuhan persis bosku. Iya bosku. Sehingga ya dalam artian kita patut berterima kasih bosku dan bersyukur kepada beliau sehingga Islam bisa berkembang di Kalimantan Timur ini. Jadi bosku, usul demi usul dari Guru Masud pun menyerahkan kepada pemerintah untuk memperbaiki kuburan tersebut bosku, dan mencarikan lokasi yang luas dengan tempat yang baru, sehingga masyarakat peziarah pun yang datang berkunjung tidak terhambat. Nah, terhambat kenapa? Karena Pulau Tukung ini adalah pulau kecil yang berada di tengah-tengah laut bosku. Jadi untuk transportasinya pun kita tuh susah ya mas ya. Cukup susah, makanya diperbaiki, dipindahkan ke tempat yang betul-betul peziarah ini bisa berkunjung, yaitu di depan Pelabuhan Semayang. Nah, karena makam ini wali ini termasuk bukti sejarah tentang pengembangan Islam di Kalimantan bosku. Good banget ya, good banget. Dan juga bosku, Guru Masud pun mencontohkan dengan makam wali yang ada di Martapura bosku, di mana pemerintahnya saat itu memberikan akses dan tempat yang luas untuk lokasi makam bosku, sehingga ribuan peziarah tiap bulan pun datang ke lokasi tersebut. Tentu kondisi demikian bisa mengangkat perekonomian masyarakat setempat loh. Bahkan bisa juga meningkatkan perekonomian daerah tersebut bosku. Wah, bagus banget ya bosku ya. Jadi lebih jauhnya itu dirinya mengingatkan bahwa ya, berziarah ke kubur bukan berarti meminta sesuatu kepada ahli kubur ya bosku ya, bukan seperti itu. Jadi meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya bosku ya. Adapun dalam berziarah ke kubur itu, kita itu mendoakan ahli kubur supaya amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bosku. Nah, jadi bosku, perlu diketahui sesuai dengan syariah Islam bahwa roh itu tetap hidup meskipun jasadnya itu sudah masuk ke kubur bosku. Dan yang kita ketahui, siapa yang mengirimkan doa untuknya, ini roh orang alim ini tentu akan mendoakan kembali dengan meminta kebaikan Allah Subhanahu wa taala ya bosku, untuk orang yang telah mendoakannya bosku. Jadi seperti itu ya mas ya. Jadi bosku, menurut Guru Masud, menziarahi kubur adalah sebagai pengingat bagi kita bosku, bahwa suatu saat kita pun akan meninggal dan dikubur. Karena itulah kita semua harus menyadari dan menyiapkan segala amalan sebaik mungkin bosku dari sekarang, sampai akhirnya ya ajal menjemput bosku. Iya bosku. Jadi di sini tuh yang berziarah itu ada gubernur ya mas ya. Ya, salah satu contohnya Bapak Isra Nur yang saat itu berkunjung. Jadi bosku, untuk cerita ini yang kita perlu tahu adalah kita harus mengingat suatu bukti sejarah ya bosku, ya, dari betul. pahlawan-pahlawan atau yang benar-benar membawakan hal-hal positif yang baik sama kota kita maupun Kalimantan Timur ini bosku ya. Salah satu contohnya adalah beliau ini bosku, Syarifah Maryam, sebagai saksi kunci penyebar agama Islam pertama di Kalimantan Timur bosku. Bahkan informasinya beliau juga menyebarkan ke Kalimantan Selatan bosku. Iya, jadi dia memang kalau diibaratkan tawaf gitu ya mas ya. Jadi menyebarkan Islam tuh apalagi yang kita junjung tinggi banget, yang kita hargai itu beliau tuh seorang wanita bosku. Ya kan, biasanya kan para ahli ulama itu adalah mayoritasnya seorang pria kayak gitu. Betul. Nah ini adalah seorang wanita bosku. Jadi kita lebih mendoakan beliau, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan selalu kota kita Balikpapan terlindungi dari mara bahaya ya bosku ya. Amin. Mungkin itu saja bosku
konten kita kali ini yang mungkin cukup singkat, semoga tapi bermanfaat boskuy. Dan selanjutnya nanti besok atau seterusnya kita akan bakal membahas lagi boskuy yang tidak jauh tentang Dari Pulau Tukung, boskuy. Tapi ini berdasarkan mitos yang beredar di masyarakat Kota Balikpapan boskuy. Pada part selanjutnya kita akan membahas secara mendetail boskuy. Dan jangan lupa boskuy, di like and subscribe HNWA Official boskuy. Dan jangan lupa boskuy, di views ya boskuy. Dan mohon dukungannya agar channel HNWA Official bisa berkembang lebih besar lagi boskuy. Terima kasih boskuy. Bye-bye.